Akhirnya sekarang gue bisa melihat kekuatan tertinggi lo, Miko. Itu terlihat sangat hebat. Bahkan lo bisa menghabisinya dari jarak jauh. Gue beruntung bisa berteman sama orang kuat kayak lo, Miko. Lo juga hebat, Ken. Kita semua kuat. Chris, Vincent, kita semua memiliki kekuatan yang tidak biasa. Tapi kalian bertiga harus tetap waspada, karena mungkin seluruh wilayah sudah mengetahui kekuatan lo bertiga. Dan gue yakin, mereka pasti akan datang. Gue sama sekali nggak takut. Justru gue ingin menguasai seluruh wilayah di kota ini. Dengan begitu, akan tercipta kedamaian di kota ini. Lo pasti bisa menguasai seluruh wilayah, Miko. Gue ada pertanyaan buat lo. Ada apa, Chris? Lo bisa tahu kalau kita sedang dalam masalah. Gue bisa merasakannya. Gue nggak mungkin diam aja. Gue harus bantu kalian bertiga. Makasih, Vincent. Makasih lo udah bantu kita. Tapi gue lihat mata lo ada yang aneh, Vincent. Bukankah selama ini lo memiliki dua kekuatan, hitam dan merah? Tapi kenapa waktu itu lo hanya keluarkan mata merah saja? Di mana mata hitam lo? Mata hitamnya ada di gua. Mata hitam Vincent ada di Chris. Maksudnya gimana? Saat gua disandra oleh kelompok mata hitam, semua kekuatan gua diserap oleh ketua kelompok mata hitam itu. Gua kehilangan mata hitam gua, hingga akhirnya Vincent datang menolong gua dan mentransfer kekuatan hitamnya ke tubuh gua. Jadi kekuatan hitam yang lo punya saat ini adalah milik Vincent. Ya, dan sekarang saatnya gua mengembalikannya. Biarkan kekuatan hitam itu ada di tubuh lo, Chris, karena lo lebih membutuhkannya. Tapi Vincent, gua hanya ingin menjadi manusia normal. Gua ingin menjadi manusia biasa bersama Siva adik gua. Jadi, biarkan kekuatan itu ada di tubuh lo. Jadi gitu. Baiklah kalau gitu. Sebenarnya ada sesuatu yang belum kalian tahu. Yang belum kita tahu. Apa itu? Ketua Mafia Barat yang sesungguhnya. Ketua Mafia Barat yang sesungguhnya? Bukankah itu lo? Lo salah. Gua bukan ketua Mafia Barat yang sesungguhnya. Jadi lo bukan ketua Mafia Barat yang sesungguhnya? Itu berarti Mafia Barat bukan berjumlah 7 orang. Jadi ternyata Mafia Barat berjumlah 8 orang. Ya. Lalu siapa ketua Mafia Barat yang sesungguhnya? Dia bernama Thomas. Thomas adalah ketua yang sesungguhnya. Gua hanya menggantikannya. Thomas sosok yang kuat dan juga brutal. Setiap misi yang kita jalani selalu berhasil karena dia. Dia tidak takut dengan apapun, apalagi hukum di negeri ini. Selalu ada nyawa melayang korban kebrutalannya. Jadi gitu, apa itu berarti dia lebih kuat dari lo? Lo benar kan? Gua harus akui itu. Thomas memang lebih kuat dari gua. Sekarang dia ada di mana? Sampai saat ini, gua nggak tahu keberadaannya. Jadi lo nggak tahu sekarang dia ada di mana? Dulu terjadi perebutan kekuasaan di wilayah barat. Ada kelompok yang ingin menghabisi kelompok kami. Tapi Thomas adalah ketua yang sejati. Dia terus melindungi anggotanya apapun yang terjadi. Dia berusaha melawan siapapun yang mencoba mengusik kelompok kami. Sampai akhirnya. Thomas, mereka banyak. Kita nggak mungkin bisa melawannya. Sebaiknya kita kabur aja. Kalian semua pergi. Biar gue yang menahan mereka. Lo jangan konyol, Thomas. Lo melawannya sendiri, lo bisa mati. Kita kabur aja. Kemanapun kita kabur, mereka pasti akan tetap mengejar kita. Jadi selamatkan diri kalian. Biar gue menahan mereka di sini. Tapi Thomas, gue bilang kalian cepat pergi dari sini. Kita nggak bisa pergi dari sini. Lo di sini sendirian. Kita nggak mungkin tinggalkan lo di sini melawannya sendirian. Gua nggak rela wilayah barat dikuasai oleh mereka. Jadi kalian harus selamat. Biar gua yang melawannya. Kalau kalian ingin kelompok kita terus ada, kalian harus pergi dan selamatkan diri kalian. Tapi Thomas, gua bilang kalian cepat pergi. Ini perintah. Kalau gua bilang pergi, kalian harus pergi. Thomas. Vincent, kita pergi saja. Baiklah. Thomas, lo mengorbankan diri lo untuk melindungi kita. Gua bisa saja selamat. Tapi gimana dengan lo? Gua berharap lo bisa bertahan. Thomas melawan semuanya sendirian. Demi untuk melindungi gua dan yang lainnya. Apa dia bisa bertahan sendirian? Bukan hanya bertahan. Thomas menghabisi semuanya. Apa? Dia sendirian bisa menghabisi semua lawannya? Ya, Thomas menghabisi semuanya.
Tapi sejak saat itu, Thomas juga menghilang. Setelah pertarungan itu, gua nggak tahu dia ada di mana. Gua nggak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Kalau memang ternyata dia menghilang, ada kemungkinan dia mati terbunuh. Lo harus hati-hati, Miko. Kalau ternyata Thomas masih hidup, dia pasti mencari lo, Miko. Karena lo sudah menangkap semua anggotanya. Thomas pasti balas dendam. Gua nggak takut. Gua pasti hadapi. Gua penasaran. Gua ingin tahu dengan kekuatannya. Sudahlah, bukankah dia sudah lama menghilang? Jadi untuk apa kita memikirkannya? Sekarang gua harus pergi. Shiva pasti menunggu gua di rumah. Iya, Vincent. Makasih lo udah bantu gua. Oh ya, salam buat Shiva dari gua ya. Ya udah, sekarang gua harus cabut. Iya. Salah satu dari kalian berlima ikut saya. Saya aja, Pak. Pasti mau dibebasin kan, Pak? Enak aja kalau bicara. Belum lama kamu ditahan. Sudah mau bebas aja. Ada yang ingin bertemu dengan salah satu dari kalian berlima. Siapa dia? Kalau saya lihat di KTP-nya, dia bernama Thomas. Thomas? Jadi Thomas ada di sini? Biar saya yang menemuinya. Baiklah, kamu ikut saya. Ya, Pak. Waktunya sangat terbatas. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Bila waktunya habis, saya akan kembali ke sini, dan kamu harus kembali ke dalam sel. Baik, Pak. Jadi lo masih hidup, Thomas. Kenapa lo bisa ada di sini? Kita semua dikalahkan oleh 3 bocah. Lo semua kalah. Payah kalian semua. Mafia Barat saat ini hanya tinggal nama saja. Kita semua tertangkap, kecuali Vincent. Ada di mana Vincent? Dia berhasil kabur. Brengsek! Vincent kabur sementara kalian tertangkap. Dia nggak bisa menjaga nama kelompok Mafia Barat. Vincent sepertinya bergabung dengan 3 bocah itu dan melupakan kelompok kita. Ini nggak bisa dibiarkan. Gua harus menemui Vincent. Gua minta sama lo, tolong balaskan dendam kita. Lo tenang aja. Gua akan balaskan dendam lo semua. Dan gua akan menemui Vincent. Karena selain 3 bocah itu, Vincent juga termasuk penyebab kelompok kita hancur. Miko, kenapa akhir-akhir ini kamu jarang pulang? Sebenarnya kamu kemana aja? Kan Miko cari uang, Pak. Bapak tenang aja. Bapak nggak usah khawatir sama Miko. Tapi kamu cari uang di mana? Ya di mana aja, Pak. Yang penting Miko pulang bawa uang. Tapi uang yang kamu kasih ke Bapak itu uang halal kan? Ya halal dong, Pak. Itu hasil keringat Miko. Tapi ngomong-ngomong, kamu kerja apa? Yang terakhir sih, Miko dapat misi dari polisi buat menangkap mafia. Apa? Kamu menangkap mafia? Kamu serius? Iya, Miko serius. Itu kan kerjaan yang mulia. Bisa bantu polisi menangkap orang jahat. Makanya Miko terima. Tapi itu bahaya, Miko. Menangkap mafia itu taruhannya nyawa. Lagi pula itu kan sudah tugas polisi. Bapak tenang aja. Miko bisa jaga diri kok. Dan lumayan bayarannya. Buktinya, Miko bisa beli rumah baru buat kita. Iya, tapi tetap aja Miko. Itu bahaya. Kan Miko udah bilang. Bapak tenang aja. Doakan aja Miko semoga baik-baik aja. Kalau doa buat kamu, Bapak nggak pernah telat. Ya udah, mending sekarang kita makan. Miko lapar. Ya udah kalau gitu, kita makan dulu. Bapak juga udah masakin buat kamu. Kalau gitu tunggu apa lagi? Ayo kita makan. Iya, Miko. Kak Vincent kenapa belum datang juga? Padahal biasanya kakak nggak pernah telat jemput Shiva. Maafin Kak Vincent, Shiva. Kak Vincent terlambat jemput kamu. Tadi ban mobilnya bocor, jadi kakak tambal dulu. Oh, jadi itu penyebab kakak telat jemput Shiva. Iya, Shiva. Maafin kakak ya. Ya udah, tapi lain kali Shiva nggak mau kakak telat jemput Shiva. Semuanya udah pulang, tinggal Shiva sendirian di sini. Kakak janji,
Lain kali nggak akan telat jemput kamu. Ya udah, ayo kita pulang. Iya, Siva. Vincent. Thomas, lo masih hidup. Thomas, lo masih hidup. Kenapa? Lo kaget gua masih hidup. Lo bisa tahu gua ada di sini. Gua tahu dari Josh. Jadi sebelumnya lo bertemu Josh? Ya, dan sekarang gua mau ngobrol empat mata sama lo. Sorry Tom, gua nggak bisa sekarang. Ada adik gua di sini. Gua harus anterin adik gua pulang. Malam ini, gua tunggu lo di City Hall. Tapi Tom, lo nggak datang, lo mati. Gua mau lo jelaskan semua yang terjadi dengan kelompok mafia barat selama ini. Thomas masih hidup, dan dia ada di sini. Sebenarnya gue senang Thomas masih hidup. Tapi, gimana kalau dia tahu kalau gue sudah berubah? Thomas pasti murka gue sudah tidak bergabung dengan mafia barat. Orang itu siapa, Kak? Kamu nggak perlu tahu, Siva. Apa dia masih ada hubungannya sama kelompok mafia barat? Kamu nggak usah pikirkan orang itu. Tapi, Shiva nggak mau kakak terlibat lagi dengan kelompok mafia barat. Kamu tenang aja. Kakak sudah putuskan untuk keluar dari kelompok itu. Kalau gitu, kakak nggak usah temui orang itu. Shiva khawatir orang itu menyakiti Kak Vincent. Kakak harus temui dia malam ini. Tapi Kak, Kamu nggak usah khawatir. Kakak pasti baik-baik aja. Gua cukup terkejut waktu Vincent bilang masih ada kelompok mafia barat yang belum kita tangkap. Itu berarti misi kita waktu itu belum kita selesaikan. Tapi kita nggak tahu apakah dia masih hidup atau udah mati. Mendengar yang diceritakan Vincent, sepertinya orang yang bernama Thomas itu sudah mati. Karena dia sendiri melawan banyak musuh. Itu belum tentu. Ada banyak orang kuat di kota ini. Gua nggak yakin kalau Thomas sudah mati. Justru gua yakin dia masih hidup. Lo betul. Vincent bilang Thomas lebih kuat dari dirinya. Padahal kita tahu, Vincent sendiri aja itu udah sangat kuat. Sedangkan dia bilang Thomas lebih kuat dari dirinya. Lo takut? Semakin kuat musuh gua, itu membuat gua semakin bersemangat. Jadi, dalam diri gua, nggak ada kata takut. Lo kayak baru kenal Miko aja, Chris. Manusia di dunia ini yang Miko takutkan cuma satu, yaitu bapaknya. Kalau memang Thomas masih hidup, gua ingin sekali bertemu dengannya, dan gua akan menangkapnya. Gimana kalau kita cari aja dia? Tapi cari kemana? Kita tanya Vincent. Tapi kan lo denger sendiri, Vincent aja nggak tahu keberadaannya sekarang. Lo bener juga. Kalau memang dia masih hidup, kita nggak perlu mencarinya. Karena dia pasti akan datang sendiri tanpa perlu kita cari. Ya, dia mungkin akan balas dendam. Kalau gitu, kita harus tetap hati-hati. Iya, Ken. Akhirnya gue bisa bertemu lo lagi, Tom. Gue sempat berpikir lo akan mati. Gak usah basa-basi lagi, Vincent. Selama gue menghilang, gue percayakan kelompok mafia barat sama lo. Tapi apa yang udah lo perbuat bikin gue kecewa sama lo. Lo gak bisa pertahankan kelompok mafia barat. Maafin gue, Tom. Gue mati-matian melindungi kalian semua. Tapi lo buat semua perjuangan gue sia-sia. Tapi semua udah gue lakukan untuk mereka. Gue juga terus melindungi mereka. Anggota mafia barat berada di dalam penjara. Sedangkan lo bebas di sini. Apa itu yang lo maksud melindungi mereka? Sorry Thomas. Sekarang gue harus jujur sama lo. Gue bukan seperti yang lo kenal dulu. Sekarang gue berubah. Gue gak mau lagi terlibat dengan mafia barat. Brengsek. Siapa yang sudah mempengaruhi lo berubah seperti ini? Gak ada pengaruh dari siapapun. Gue berubah ini karena keputusan gue sendiri. Lo pikir gue gak tahu? Joe sudah menceritakan semuanya. Gue tahu. Gue tahu ada kelompok orang yang sudah membuat lo berubah. Enggak ada. Gue berubah karena keputusan gue sendiri. Gak ada pengaruh orang lain dengan keputusan gue. Gimana dengan orang yang bernama Miko?
Chris, dan juga Ken. Mereka nggak ada hubungannya dengan keputusan gua. Bukankah mereka bertiga yang sudah mengalahkan kalian semua? Dan mereka juga yang menjebloskan anggota mafia barat ke penjara. Lo nggak bisa beralasan lagi, Vincent. Gua tahu mereka justru melepaskan lo, hingga akhirnya lo berutang budi dengan mereka dan memilih bergabung dengan mereka. Lo pengkhianat, Vincent. Maafin gua, Thomas. Sekarang gua mengaku. Semua yang lo katakan itu benar. Gua tahu lo kecewa sama gua. Sekarang lo bebas hajar gua. Tapi sekali lagi sorry. Gua akan tetap dengan keputusan gua. Gak ada gunanya gua mengajar lo sekarang. Gua akan lebih puas kalau gua langsung menghajar 3 bocah yang sudah membuat kelompok mafia barat hancur. Jangan, Thomas. Gua mohon sama lo. Lo bisa hajar gua, tapi jangan mereka. Gua sudah mendapat informasi mereka bertiga dari Josh. Gua akan menemuinya secepatnya, dan gua akan balas dendam. Tapi Thomas, gua mohon, tolong jangan lakukan itu. Pasti mereka cukup kuat. 3 orang yang sudah mengalahkan kelompok mafia barat. Ini menarik. Gua akan mulai dari yang bernama Miko. Habis pikir sama kamu, Miko. Bapak sudah sekolahkan kamu tinggi. Kamu juga orang yang berprestasi. Tapi kenapa ujung-ujungnya kamu jadi pemburu mafia? Ini namanya passion Miko, Pak. Miko senang bisa bantu polisi menangkap mafia. Kalau semua mafia tertangkap, kan kota ini jadi damai. Passion kok jadi pemburu mafia? Kalau kamu kenapa-kenapa gimana? Kamu anak bapak satu-satunya. Bapak sudah kehilangan ibumu. Bapak nggak mau kehilangan kamu. Kalau Bapak doakan Miko baik-baik aja, Miko pasti baik-baik aja. Serahkan saja semua sama Tuhan. Ya, Bapak pasti doakan kamu, Miko. Semoga kamu terus dilindungi Tuhan dan menangkap semua penjahat di seluruh kota. Iya, Pak. Semoga Tuhan mengabulkan doa Bapak. Tapi ngomong-ngomong, Bapak jadi merasa punya anak superhero kayak di film-film. Bapak bisa aja. Ini pasti rumah bocah yang bernama Miko itu. Gua akan mulai dari rumah ini. Seharusnya gua nggak harus khawatir kalau Thomas berencana menyerang Miko, karena Miko memiliki kekuatan yang sangat besar. Tapi, untuk kali ini yang Miko hadapi adalah Thomas. Thomas juga memiliki kekuatan yang sangat besar. Bila keduanya bertarung, mungkin itu akan menjadi pertarungan yang sangat hebat. Gua nggak bisa menebak siapa yang akan memenangkannya. Untuk kekuatan bertarung, Miko memiliki kekuatan merah yang sangat kuat. Tapi Thomas juga mempunyai kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Chris, Ada apa? kalau menurut lo, Thomas yang Vincent bilang itu masih hidup atau udah mati? Dia masih hidup. Kenapa lo berpikir dia masih hidup? Dia kuat. Dari mana lo tahu? Lo aja belum pernah ketemu sama dia. Kenapa lo berpikir dia masih hidup dan lo bilang dia kuat? Gua bisa merasakannya. Dia masih hidup. Kalau dia masih hidup, apa itu berarti dia akan balas dendam? Itu sudah pasti. Gua penasaran dengan kekuatannya. Kita tunggu aja kemunculannya. Lo betul. Kalau dia balas dendam, dia pasti akan muncul. Halo, Vincent. Ada apa lo telepon gua? Lo di mana, Miko? Gua di rumah. Kenapa? Gua ke situ sekarang. Mau ngapain lo ke rumah gua? Ada hal penting yang mau gua sampaikan sama lo. Hal penting. Kenapa nggak sekarang aja lo kasih tahu? Gak bisa sekarang, Miko. Ini penting. Gua mau kita ngobrol berdua di luar. Lo tunggu gua di rumah. Gua jemput lo sekarang. Ya udah kalau gitu. Tapi emang lo tahu rumah gua? Lo kirim aja alamat rumah lo. Oke. Tumben sekali Vincent ngajak gua keluar berdua. Hal penting apa yang ingin dia sampaikan? Kamu teleponan sama siapa, Miko? Bapak, barusan teman Miko telepon, ngajak Miko keluar. Keluar kemana? Miko juga nggak tahu. Ya udah kalau gitu. Tapi kamu pulang jangan larut malam. Jangan bikin bapak khawatir sama kamu. Iya Pak, selesai ngobrol, Miko langsung pulang. Ya udah kalau gitu. Kemanapun kamu pergi, kamu harus hati-hati. Iya Pak. Oh ya, selama Miko pergi,
Bapak juga harus hati-hati di rumah. Kalau ada orang lain yang gak dikenal, sebaiknya Bapak jangan perbolehkan masuk. Iya, Miko. Ya udah, sekarang Miko siap-siap dulu. Ya. Gimana, Miko? Apa lu siap? Iya, gue siap. Tapi kita mau kemana? Lo ikut aja. Tempatnya nggak jauh dari sini. Ya udah, ayo kita pergi. Siapa ketuk pintu malah begini? Bukankah Miko sudah pergi bersama temannya? Lalu siapa lagi yang datang? Apa mungkin teman Miko yang lain? Saya harus membukanya. Siapa kamu? Saya temannya Miko. Saya ingin bertemu Miko. Jadi kamu temannya Miko? Miko ternyata banyak temannya. Tapi sayang sekali, Miko sekarang lagi nggak ada di rumah. Dia lagi pergi juga sama temannya yang lain. Sayang sekali, padahal saya ingin bertemu dengannya. Kalau gitu saya tunggu aja sampai dia kembali. Apa saya boleh masuk dan menunggunya di dalam? Saya tidak bisa membiarkan kamu masuk. Sekali lagi, saya minta maaf. Apa Bapak nggak percaya dengan saya? Saya teman baik Miko. Bukan begitu. Di luar hujan, apa Bapak tega dengan saya? Kasihan juga anak muda ini kalau saya biarkan di luar. Apalagi di luar hujan. Saya harus bawa anak muda ini masuk. Semoga aja dia benar teman baik Miko. Ya udah, kamu boleh masuk. Makasih. Kamu tunggu di sini. Oh ya, saya belum tahu nama kamu. Siapa namamu? Kenapa kamu diam aja? Siapa nama kamu? Kenapa kamu mengeluarkan pisau? Pisau itu untuk apa? Ada yang harus gue kasih tahu sama lu, Miko. Mengenai apa? Mengenai Thomas. Thomas? Ya, Thomas ada di sini. Gue bertemu dengannya. Jadi Thomas yang lu bilang ketua mafia barat yang sesungguhnya, ternyata masih hidup dan dia ada di sini. Lo betul, Miko. Thomas kembali dengan kemarahannya. Karena dia nggak terima kelompok mafia barat lo hancurkan. Jadi, dia muncul untuk balas dendam. Balas dendam? Dia pikir gue akan lari dengan kemunculannya. Gue akan hadapi dia. Sorry, Miko. Gue harus sampaikan berita ini sama lo. Karena bagaimanapun juga, lo harus bersiap-siap untuk menghadapinya. Apa lo tahu? Sekuat apa dia? Apa dia juga mempunyai kekuatan yang tidak biasa? Thomas sangat kuat. Gue harus bilang kekuatannya nggak bisa dibandingkan dengan manusia. Gua nggak sabar bertemu dengannya. Gua akan beritahu dia kekuatan gua yang sebenarnya. Tapi lo harus tahu, ada hal aneh dari dirinya. Apa itu? Thomas sepertinya mempunyai kekuatan rahasia. Setiap dia melawan musuh dengan jumlah yang banyak, Thomas selalu melawannya sendirian dan memerintahkan gua dan semua anggotanya untuk pergi. Tapi, Thomas bisa menghabisi semua lawannya. Padahal itu mustahil dilakukan oleh manusia seorang diri. Itu nggak salah lagi. Thomas mempunyai kekuatan rahasia yang selama ini dia sembunyikan. Lo harus hati-hati, Miko. Walaupun sebelumnya gue berada di pihak dia, tapi sekarang gue sudah memutuskan untuk tidak terlibat dengannya lagi. Jadi, gue berharap lo bisa mengalahkannya. Oke, Vincent. Gue pasti bisa menghabisinya. Hanya itu yang ingin gue sampaikan sama lo. Kalau ternyata lo butuh bantuan apapun, gue siap bantu lo, Miko. Makasih, Vincent. Sekarang kita bisa pergi dari sini. Gue antar lo pulang. Oke. Bapak, apa yang terjadi, Pak? Kenapa Bapak seperti ini?
Apa yang terjadi? Pak, bangun Pak. Ini Miko Pak. Sial, ini pasti perbuatan Thomas. Siapa yang melakukan semua ini? Bangsat! Bapak kamu mengalami luka sobek yang cukup banyak. Banyak darah yang keluar sehingga membuatnya tidak bisa sadarkan diri. Beruntung kamu cepat membawanya ke rumah sakit. Jadi nyawa bapak kamu masih bisa diselamatkan. Syukurlah, Bapak masih selamat. Kalau saya lihat, ini seperti sengaja dilakukan oleh orang yang ingin mencelakakan bapak kamu. Saya sarankan kamu melaporkan kejadian ini kepada kepolisian. Makasih sarannya dokter. Saya akan pikirkan soal itu. Yang terpenting sekarang adalah keselamatan bapak saya. Kami akan bertindak semaksimal mungkin untuk membuat bapak kamu pulih kembali. Semoga ada kabar baik dengan kondisi bapak kamu ini. Iya dokter. Terima kasih dokter. Kalau gitu saya tinggal dulu. Iya dokter. Bocah itu pasti akan datang ke tempat ini. Gua akan menunggunya di sini. Gua yakin sekali, ini pasti perbuatan Thomas. Thomas memulainya dari bapaknya Miko. Sial, Thomas benar-benar melakukannya. Kalau sampai Miko tahu ternyata Thomas yang melakukan semua ini, Miko pasti marah besar. Miko pasti murka. Gimana dengan kondisi bapaknya Miko? Ken, Chris, gua belum tahu kondisinya. Cuma Miko yang boleh masuk ke dalam. Siapa yang melakukan semua ini? Ini nggak salah lagi. Pasti Thomas yang melakukannya. Thomas. Kenapa lo berpikir Thomas yang melakukannya? Lo bilang Thomas menghilang sudah lama. Dia sudah kembali. Gua bertemu dengannya. Apa? Brengsek. Sudah gua duga. Thomas masih hidup dan dia balas dendam. Ya, Thomas marah besar. Dan dia ingin menghabisi kalian semua. Apa Miko tahu kemunculan Thomas? Miko tahu. Gua sudah memberitahunya. Kalau gitu, Miko pasti akan balas dendam juga. Kita hanya tinggal menunggu waktu pertemuan mereka. Ya, ini pasti rencana licik Thomas. Thomas mengincar bapaknya Miko untuk memancing Miko menemuinya. Dan gua bisa bilang, ini salah pembuka dari Thomas. Kalau memang begitu, Thomas pasti sudah menunggu Miko di suatu tempat. Tapi Miko nggak bisa pergi menemuinya. Karena Miko nggak bisa meninggalkan bapaknya. Gua yang akan menemui Thomas. Gua tahu Thomas sekarang ada di mana. Lo yakin? Kalau gitu, kita berdua ikut lo menemui Thomas. Kalian berdua di sini aja temani Miko. Biar gue sendiri menemui Thomas. Di mana tempatnya? Pasti sekarang Thomas lagi di perbatasan kota. Oke, lo duluan ke sana. Kita pasti menyusul. Oke, kalau gitu gue pergi sekarang. Ada di mana Vincent? Vincent pergi. Pergi kemana dia? Vincent menemui Thomas. Jadi dia pergi sendiri. Apa kalian tahu kemana Vincent pergi? Dia pergi ke perbatasan. Perbatasan. Gua mohon kalian tetap di sini dan jaga bapak gua. Lo mau kemana, Miko? Gua akan menyusulnya. Miko menyusul Vincent menemui Thomas. Sayang sekali kita disuruh tetap di sini. Padahal gue pengen bantu dia. Lo tenang aja. Saat ini Miko marah besar. Thomas pasti habis sama Miko.
Vincent, kenapa lo lakukan itu pada bapaknya? Jadi lo tahu gue yang melakukannya. Brengsek lo, Thomas. Lo menyerang bapaknya yang gak salah apa-apa. Itu salah pembukaan dari gue. Gue ingin tahu reaksinya melihat bapaknya gue habisi. Yang lo lakukan itu kesalahan besar. Lo memancing kemarahannya. Lo berisik, Vincent. Sebaiknya lo panggil Miko ke tempat ini. Biar gue bertarung dengannya. Miko pasti akan datang ke tempat ini dan menghabisi lo di sini. Brengsek. Sial. Justru dia yang akan mati di tangan gua. Karena dia sudah menghancurkan kelompok mafia barat. Kelompok mafia barat memang seharusnya hancur. Lo benar-benar sudah terpengaruhi oleh bocah itu, Vincent. Gua akan buat lo menyesal karena sudah mengkhianati kelompok mafia barat. Miko. Chris pasti yang memberitahu Miko kalau Thomas ada di sini. Akhirnya Miko berhadapan dengan Thomas. Dua orang yang gua anggap memiliki kekuatan yang luar biasa akan bertarung. Miko. Om sadar. Syukurlah. Akhirnya Om sadar. Di mana Miko? Miko di luar. Sedang apa dia di luar? Om ingin bertemu dengannya. Om minta tolong sama kalian. Tolong panggil Miko ke sini. Nggak lama lagi Miko pasti kesini Om. Sebaiknya Om tunggu aja. Jadi gitu. Ya udah kalau gitu. Om tunggu aja. Ada yang mau kita tanyakan sama Om. Sebenarnya siapa yang membuat Om seperti ini? Om gak tahu namanya. Malam itu, seseorang yang mengaku temannya Miko datang ke rumah mencari Miko. Tapi Miko nggak ada di rumah. Dan dia justru memaksa ingin menunggu Miko di dalam rumah. Lalu Om biarkan dia masuk. Iya, Om bawa dia masuk karena di luar hujan. Tapi dia justru mengeluarkan pisau. Dan inilah yang terjadi. Kenapa Om terlalu baik sama siapapun? Seharusnya kalau nggak dikenal, jangan biarkan masuk. Dia terus memaksa. Om jadi gak enak. Tapi syukurlah, Om masih bisa diselamatkan. Sebelum Om pingsan, orang itu sempat mengatakan sesuatu. Apa yang dia katakan? Siapa kamu sebenarnya? Saya orang yang akan membunuh Miko. Orang itu akan membunuh Miko. Bangsat! Dia nggak tahu yang dia hadapi itu Miko. Orang yang nggak bisa dibunuh. Miko lama sekali. Sebenarnya dia di mana? Miko menemui orang itu. Apa? Jadi ternyata Miko keluar menemui orang itu. Kenapa lo kasih tahu, Chris? Kenapa kalian biarkan? Om khawatir sesuatu yang buruk terjadi sama Miko. Om gak usah khawatir. Anak Om itu bukan orang biasa. Dia tahu yang harus dia lakukan sekarang. Tapi kita percayakan aja sama Miko. Semoga aja Miko bisa baik-baik aja. Dan bisa kembali. Semoga aja Thomas bisa mengalahkan bocah yang bernama Miko itu. Gua sudah mengatakan pada Thomas. Dan gua minta Thomas untuk membalaskan dendam kita. Thomas bisa menghabisi satu geng sendirian. Kalau cuma Miko, itu kecil buat Thomas. Gua sudah memberitahunya informasi tentang Miko. Mungkin malam ini Thomas sudah melakukan aksinya. Malang sekali Miko. Dia nggak tahu kalau ada Thomas di kelompok mafia barat. Kita tunggu aja. Thomas pasti menemui kita setelah dia berhasil menghabisi Miko. Ya. Akhirnya lo datang juga, Miko. Gua tahu lo pasti akan datang menemui gua di sini. Lo yang melakukannya. Gua memang yang melakukannya. Itu salam permulaan dari gua. Dan setelah bapak lo itu, sekarang giliran lo gua habisi di sini. Lo salah. Justru lo yang akan gua habisi di sini. Gak heran lo bisa menghabisi seluruh anggota mafia barat. Ternyata lo memang orang yang gak mengenal takut. Tapi
Lo nggak tahu kalau kelompok mafia barat bukan hanya mereka. Karena gua di sini sudah kembali dan akan membalaskan dendam mereka. Jangan banyak bicara lagi. Kita buktikan sekarang. Kita mulai, Miko. Miko bisa menahan serangan Thomas dengan mudah. Tapi ini baru permulaan. Dua orang itu belum mengeluarkan kekuatan yang sesungguhnya. Gua bisa melihatnya. Miko saat bertarung sangat memperhatikan gerakan Thomas. Setelah ini, mungkin saatnya Miko menyerangnya. Lumayan juga lu bisa menahan serangan gua. Serangan lu sangat mudah untuk ditebak. Dengan gerakan seperti itu, lo nggak akan bisa menang melawan gua. Sialan, lo meremehkan gua. Lo harus tahu, itu baru permulaan. Jangan pernah meremehkan kekuatan gua. Keluarkan kekuatan lo yang selama ini lo sembunyikan. Dengan begitu, mungkin akan ada sedikit perlawanan. Dari mana lo tahu gua menyembunyikan kekuatan gua? Gua bisa melihatnya. Siapa sebenarnya orang ini? Dia bisa melihat kekuatan gua. Padahal gua belum keluarkan kekuatan gua yang sesungguhnya. Sepertinya Miko tahu dengan kekuatan Thomas yang selama ini disembunyikannya. Apakah Thomas akan mengeluarkannya untuk melawan Miko? Lo harus tahu, Thomas. Kekuatan yang lo punya itu membuat lo sombong seolah lebih kuat dari gua. Sorry, Thomas. Gua harus katakan sama lo. Lo salah memilih lawan. Untuk melawan lo, gua nggak perlu keluarkan kekuatan gua yang sesungguhnya. Gua akan paksa lo keluarkan kekuatan itu. Sekarang, giliran gua yang menyerang. Cepat sekali serangannya. Gua sudah katakan, gerakan lo sangat mudah untuk ditebak. Justru sebaliknya, lo nggak bisa menahan serangan gua. Sial. Lo mungkin sebelumnya bisa menghabisi puluhan orang sendirian. Tapi, yang lo lawan saat ini adalah gua. Orang yang bisa menghabisi 1000 orang sendirian. Sombong sekali bocah ini. Sepertinya nggak ada pilihan lain. Mungkin ini saatnya. Gua keluarkan kekuatan gua yang sesungguhnya. Thomas mengeluarkannya. Jadi, itu kekuatan Thomas yang selama ini dia sembunyikan. Kekuatannya ada di tangannya. Untuk pertama kalinya gue melihatnya. Akhirnya lo mengeluarkannya. Sekarang gue akan lihat apa yang bisa lo lakukan dengan kekuatan tangan lo itu. Lo harus tahu, gak ada orang di dunia ini yang bisa menahan serangan tangan gue. Karena lo sudah mengeluarkannya. Sekarang giliran gua mengeluarkan kekuatan gua yang sebenarnya. Sekaranglah waktunya. Gua akan menyaksikan dua monster itu bertarung. Miko dan Thomas. Dengan kekuatan yang mereka miliki. Miko ternyata bisa menirukan kekuatan Thomas. Ditambah dengan matanya yang memerah. Thomas pasti kaget melihat kekuatan Miko. Ada berita laporan yang harus kepala ketahui. Laporan apa? Kami mendapatkan laporan adanya tindakan kejahatan di salah satu rumah. Dengan satu korban dibawa ke rumah sakit. Bagaimana kronologisnya? Menurut informasi dari warga setempat, penghuni rumah itu didatangi oleh orang yang tak dikenal. Tiba-tiba saja di rumah itu banyak sekali darah. Anak dari penghuni rumah itu langsung membawanya ke rumah sakit setelah melihat orang tuanya berlumuran darah. Jadi begitu, kasus ini harus kita selidiki. Apa kamu tahu informasi identitas dari korban? Kami hanya tahu nama anak dari korban. Namanya siapa? Namanya Miko. Apa? Miko? Ya, apa kepala mengenalinya? Tentu saja,
Miko juga pernah mendekam di sini. Tapi saya harus pastikan lagi, karena yang namanya Miko itu banyak. Di mana korban dirawat? Korban dirawat di rumah sakit kota. Oke kalau gitu, untuk menyelidiki kasus ini, saya harus mendapat banyak informasi dari korban. Saya akan menemui korban sekarang juga. Baik, Kepala. Saya akan temani Kepala ke tempat korban. Tidak perlu, biar saya sendiri yang menemuinya. Baik, Kepala. Gimana kondisinya, dokter? Bapak ini masih sangat lemah, walaupun sudah sadarkan diri, tapi masih butuh perawatan yang intensif. Jadi saya masih harus dirawat di sini, padahal saya sudah nggak betah di sini. Saya ingin bertemu Miko. Di mana anak Bapak yang bernama Miko itu? Bukankah dia harusnya ada di sini? Miko lagi keluar, dokter. Jadi gitu. Kalau gitu saya tinggal dulu. Masih banyak pasien yang harus saya periksa. Iya, dokter. Makasih, dokter. Miko masih belum kembali. Om khawatir dengannya. Lebih baik kalian tinggalkan Om saja. Kalian temui Miko dan bantu Miko. Tapi Om, ini sudah perintah dari Miko. Miko perintahkan kita berdua untuk menjaga Om di sini. Kami berdua gak bisa menolaknya. Dasar kau Miko, selalu aja berlaga jadi superhero. Ternyata kalian ada di sini. Pak Polisi. Jadi benar, korban kejahatan itu adalah orang tuanya Miko. Ya, tapi bagaimana Bapak bisa tahu? Padahal kita nggak ada yang lapor ke polisi. Itu mudah buat polisi tahu seluruh kejahatan di kota ini. Sekarang di mana Miko? Miko tahu pelakunya. Dia sedang menemuinya. Jadi Miko menemuinya. Kalau gitu saya harus ke sana. Di mana tempatnya? Tapi Miko sepertinya nggak butuh bantuan siapapun untuk melawannya. Saya polisi. Saya berhak untuk menangkap mafia itu. Saya tidak akan biarkan mafia itu lolos. Seperti yang pernah kalian lakukan waktu itu. Lagi pula ini salah saya. Gara-gara misi yang pernah saya berikan kepada kalian, Miko jadi banyak musuh. Jadi, saya harus segera ke sana. Katakan, di mana tempatnya? Di perbatasan kota. Perbatasan kota? Oke, saya ke sana sekarang. Gua ingin sekali bantu Miko menghabisi Thomas. Tapi, sepertinya Miko bisa menghabisinya sendiri. Kalau gua maju, gua takut malah mengganggunya. Jadi, gua akan biarkan mereka berdua bertarung. Gua sudah menduganya. Lo bukan orang biasa. Ternyata lo juga memiliki kekuatan tangan iblis. Ini hanya salah satu dari kekuatan gua. Lo harus tahu, Thomas. Gua mempunyai semua kekuatan, termasuk tangan iblis ini. Brengsek. Siapa lo sebenarnya? Kenapa? Lo takut? Gua sama sekali gak takut. Gua bisa lihat dari wajah dan cara bicara lo, Thomas. Sekarang lo terlihat ketakutan setelah gua mengeluarkan kekuatan gua. Gua bilang gua gak takut sama lo, Miko. Gua sudah janji. Gua akan balas dendam. Gua datang ke tempat ini juga bukan karena gak ada alasan. Alasan gua datang ke tempat ini karena gua juga akan balas dendam. Dan ini yang terakhir. Siapa sebenarnya bocah itu? Kenapa kekuatannya sangat besar? Padahal gua sudah mengeluarkan kekuatan tangan gua. Tapi dia juga bisa mengeluarkan kekuatan itu. Bahkan dengan tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Thomas kalah. Thomas terlalu muda untuk Miko. Thomas sama sekali gak ada perlawanan. Sekuat itukah Miko? Semuanya selesai, Thomas. Kekuatan lo sepenuhnya sudah hilang. Dan lo harus mengakui kekalahan lo. Siapa lo sebenarnya? Gua orang yang akan menghabisi orang-orang seperti lo di kota ini. Dengan begitu, akan tercipta kedamaian. Brengsek lo, Miko. Lo harus tahu, lo nggak akan bisa jadi pahlawan di kota ini. Karena setelah gua, musuh-musuh baru akan muncul. Dan lo nggak akan bisa bertahan. Gua akan buktikan. Jangan bergerak. Polisi. Apa? Ada polisi di sini? Ini gawat. Ternyata kamu pelakunya. Sekarang kamu ikut saya ke kantor polisi. Sial. Brengsek lo, Miko.
Miko. Miko, kamu kembali. Miko pasti kembali. Apa kamu baik-baik aja? Bapak tenang aja. Miko baik-baik aja. Syukurlah. Bagaimana dengan orang itu? Dia berhasil Miko kalahkan. Dan sekarang sedang diurus di kantor polisi. Jadi gitu. Kamu hebat, Miko. Miko mau minta maaf ke Bapak. Kenapa kamu minta maaf? Sejak Miko menangkap banyak mafia, Miko jadi banyak musuh. Sampai keselamatan Bapak pun jadi terancam. Kalau itu nggak apa-apa, Miko. Sekarang Bapak justru mendukung kamu untuk menangkap seluruh penjahat di kota ini. Tuhan pasti akan melindungi kita. Ya. Jadi, tangkap semua penjahat di kota metropol ini, Miko. Itu pasti, Pak. Tempat kamu sekarang di sini. Thomas, kenapa lo pakai baju tahanan? Semua karena bocah itu. Lo kalah sama bocah itu. Bocah itu bukan manusia, dia monster. Ngobrolnya di dalam aja. Sekarang kamu masuk ke dalam sel.